Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kuliah ya, jadi pertemuan pertama dalam perkuliahan manajemen operasi. Mungkin di antara Anda sekalian sudah ada pernah mempelajari atau belum mengenai mata kuliah manajemen operasi ini. Perkuliahan ini ya sebenarnya adalah mata kuliah jurusannya. Jadi Anda memilih manajemen itu mata kuliah wajib sebagai jurusan Anda semua. Jadi manajemen operasi ini penting ya untuk Anda ikuti. Terutama karena Anda mengambil jurusan manajemen. Baik ya, jadi saya sebelumnya karena kita kuliah perdana dan baru bertemu, mungkin ada yang pernah saya ajar, mungkin kalau yang mengulang, tapi kalau yang baru, kemungkinan kita baru ketemu, karena saya selalu mengajar di semester-semester ya paling rendah semester 4, dan itu yang selalu saya ajarkan mata kuliah sesuai dengan jurusan atau program Anda pilih. Ya sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Rusman, dan pendidikannya adalah doktor, dan ya saya sudah lama sebenarnya doktor. Jadi ya alhamdulillah saya doktor pertama di sini, di kampus ini. Dosen juga sudah cukup lama mengajar di sini, sudah lebih 20 tahun, dan juga membawakan mata kuliah manajemen operasi dan beberapa mata kuliah yang lain. Perkuliahan kita ya itu biasanya semua ya, jadi untuk bagaimana kita berkuliah tentu ada tata tertib ya yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ya nantinya kalau dalam berkuliah itu supaya nanti kelihatan bahwa ini yang perlu dipenuhi. Jadi tapi semuanya itu tidak ada yang semuanya sifatnya umum ya. Dan saya kira perkuliahan juga yang lain, mata kuliah lain juga begitu. Jadi ya kalau ada yang mau berhubungan dengan misalnya komunikasi mengenai pelajaran atau jadwal kuliah, tentu ya mungkin Anda memerlukan nomor kontak dan saya akan memberikan nantinya. Kemudian ini ada beberapa tata tertib atau kontrak kuliah ya, biasanya di situ kita bisa lihat di sini ada bahwa untuk mengikuti perkuliahan itu ada beberapa ketentuan ya. Jadi yang pertama di sini absensi ya. Jadi absensi itu Anda harus hadir ya. Jadi syaratnya kalau secara umum di sini ya, di kelas kita perkuliahan itu umumnya 16 kali pertemuan. Jadi syaratnya Anda harus hadir semuanya. Jadi kalian harus hadir sebanyak 80% ya, itu kehadiran ya, dan jadi harus terpenuhi yaitu secara umum. Ya secara normanya seperti itu.
Lalu kehadiran itu bukan hanya kehadiran saja, tetapi bagaimana berinteraksi di dalam kelas, dengan sesama mahasiswa, dan juga tentu dengan dosen. Dan itu bukan hanya untuk mata kuliah manajemen operasi, tapi mata kuliah lain pun harus demikian. Eh, Selanjutnya itu nilainya 15%. Jadi kalau misalnya Anda terpenuhi 15%, berarti kehadirannya 16 ya. Kalau hadir 16 kali dan full semuanya, kemudian di situ ada etika apa segala macam di dalam kelas, itu nilainya bobotnya 15%. Kemudian ada tugas ya. Jadi biasanya ada tugas-tugas yang apakah PR ya, buat paper, makalah ya. Jadi itu juga. Kemudian ada diskusi. Nah, nanti di sini itu bobotnya 20% ya. Jadi dia di atas daripada kehadiran. Kemudian selanjutnya ujian ya, ujian tengah semester atau mid semester. Itu juga penilaiannya ya punya bobot 25%. Jadi semua sudah 60%. Yang selanjutnya kita masuk ke yang terakhir ini, yaitu ujian final semester ya. Jadi ujian final semester ini bobotnya saya memberikan ya, tapi ini ya. Jadi kenapa paling tinggi? Ya, Anda harus melalui semua dari perkuliahan selama 1 semester. Ya tentu karena dia terakhir biasanya di final itu kan menentukan. Jadi ya tentu ini harus bisa bertahan sampai ujian final, dan bukan hanya ikut ujian tetapi ya harus yang baik lah atau yang terbaik dari kalian semua. Ya itulah ya, jadi jumlahnya semua 100% ya, bobotnya 100%. Kalau Anda memenuhi semua itu, ya itu sudah dipastikan Anda dapat A ya. Jadi nilainya excellent, pasti dapat A. Jadi ya cukup sederhana ya untuk mendapatkan nilai yang baik. Tidak ada yang susah ya, karena ini semuanya bisa melakukannya. Yang penting Anda lihat ini dan mengikuti aja ya. Jadi itu tidak ada yang sulit. Begitu. Kemudian kalau ada yang mau dipertanyakan ya silakan, karena ya itu kita juga perlu sebagai dosen melihat apa-apa yang ya tentu kita harus berinteraksi ya. Jadi interaksi apa yang perlu Anda sampaikan ya. Jadi kalau ada hal yang kurang dipahami, silakan aja disampaikan supaya kita saling mengerti di perkuliahan ini. Begitu. Oke, kemudian saya akan menyampaikan karena ini kuliah perdana, tentu saya memberikan perkuliahan ini biasanya kalau permulaan itu ya, jadi ini kan sejarah. Jadi mata kuliah manajemen operasi ini tidak begitu saja ada ya, tetapi ya punya juga sejarah ya, sejarah panjang
Jadi sejak zaman dahulu kala ya. Jadi orang sudah memang melakukan kegiatannya atau ada operasi ya atau pekerjaan. Tetapi demi karena perkembangan zaman, perkembangan pendidikan, pengetahuan, peradaban manusia, jadi itu semua mengalami pergeseran. Sama halnya juga dengan kita sekarang. Dulu kalau model pembelajaran itu hanya secara konvensional, tatap muka, tidak menggunakan teknologi. Kalau sekarang ya kita menggunakan teknologi seperti ini. Kemudian, jadi kita lihat sejarah perkembangan manajemen operasi ini. Kalau dulu manajemen ya hanya manajemen saja, tetapi sekarang ilmu manajemen itu sangat luas ya. Jadi hampir semua kegiatan manusia, baik perusahaan, organisasi, institusi, dan bahkan perorangan itu memerlukan ilmu manajemen. Jadi tadi kita mau lihat bahwa sejarah, kalau berbicara sejarah tentu ada timbul pertanyaan. Sebenarnya mengapa sih ini ilmu manajemen operasi ini ya ada apa sehingga kita memerlukan atau menjadi harus kita ketahui atau biasa secara umum ini sangat penting dan wajib bagi seorang ahli ekonomi atau sarjana ekonomi ya khususnya manajemen, lebih khusus pada ilmu manajemen. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa manajemen operasi ini faktor penunjang perkembangannya adalah ya adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Jadi sebenarnya ini yang mendorong bahwa untuk bekerja secara spesialisasi, jadi bukan manajemen. Biasa dalam masyarakat ada istilah manajemen sate. Artinya semua dia kerjakan tanpa punya keahliannya. Jadi harus ada ahlinya apa ya. Jadi kalau dalam perusahaan itu semua ada masing-masing punya tugas ya. Jadi ada keuangan, ada bagian operasi ya. Jadi di pabrik itu ada bagian operasi, yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang memproduksi ya. Tadinya memang di manajemen operasi atau operasional itu disebut manajemen produksi ya. Tapi karena kalau hanya produksi saja itu kan terbatas, tapi kalau operasi jadi semua kegiatan yang ada dalam perusahaan. Itu ya jadi perbedaannya. Lalu kemudian munculnya atau timbulnya manajemen operasi ini adanya revolusi industri. Jadi industri sudah maju, jadi tentu memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Karena industri itu makin lama berkembang dan memerlukan pengetahuan, memerlukan teknologi, sehingga ya tentu diperlukan ya keahlian, spesifikasi keilmuan. Di situ kita perlukan keterampilan dan skill ya. Jadi ini semua yang mendorong sehingga adanya atau pentingnya manajemen operasi. Lalu perkembangan alat ya, jadi teknologi sekarang menggunakan alat. Jadi tanpa manajemen semuanya nanti itu nanti akan menimbulkan kekacauan. Jadi kalau dikelola dengan baik, apakah itu
peralatan atau teknologi tentu memerlukan manajemen yang baik ya, yang uh, mumpuni. Jadi harus dilengkapi dengan pengetahuan dan para manusia-manusianya itu memerlukan pengetahuan ya dalam dirinya atau pendidikan untuk mengembangkannya. Jadi demikian. Kemudian perkembangan ilmu. Ya, ini ilmu itu kita ketahui bahwa setiap saat ya. Jadi begitu cepatnya ilmu pengetahuan berkembang ya, dari waktu ke waktu, dan juga metode kerja ya dari waktu ke waktu itu akan mengalami perubahan. Kita lihat kalau dulu orang bekerja lebih banyak secara manual, kalau sekarang ya dengan era industri sudah banyak ya tenaga-tenaga yang bukan lagi manusia yang kerjakan ya. Dan juga metode kerjanya sudah bercampur ya. Jadi ada tenaga manusia, kemudian ada tenaga mesin ya. Kita lihat lebih-lebih sekarang di era informasi, teknologi informasi yang sudah maju dan berkembang seperti saat ini, dunia itu tanpa batas lagi. Orang bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terbatas ya. Jadi baik waktu kita lihat itu demikian. Orang bisa ke bulan apa semua ya, itu karena kalau tanpa ilmu pengetahuan, tanpa metode kerja itu kan tidak mungkin itu bisa dilakukan semua. Selanjutnya pembagian kerja ya atau division of labor. Ini berkaitan dengan spesialisasi ya. Tokoh ekonomi modern Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations itu ini kita lihat sudah cukup lama ini 1776 ya, pembagian kerja, spesialisasi akan meningkatkan hasil produksi ya. Jadi itu menurut Adam Smith. Jadi Adam Smith melihat mungkin banyak yang berpikir ya, terutama yang punya pemikiran yang secara umum, kalau orang awam memikirkan mungkin bahwa bekerja sendiri itu lebih banyak hasilnya ya, tentu tidak demikian. Ya, karena kalau kita yang mau kerja semua itu kan memerlukan waktu. Kemudian kita tidak menguasai, agak sulit itu kalau menguasai semuanya ya. Tapi biasanya kalau ahli, biasanya hanya satu macam saja, tapi harus dikuasai betul. Dan nantinya setelah itu dipadukan semuanya. Jadi seperti membuat mobil, itu masing-masing punya keahliannya. Ada ahli membuat ban misalnya, ada ahli membuat mesinnya itu sendiri, dan bahkan ada yang membuat saja hanya membuat mor, ada yang hanya membuat mold dan bornya, bautnya itu ya. Jadi tidak mungkin mau dibuat satu orang. Jadi tentu harus ada pembagian kerja. Saya kira ini sangat logis ya, dan saya juga demikian memang harus adanya. Yang selanjutnya Charles Babbage ya, itu dalam bukunya On the Economy of the Machinery and Manufacture ya, jadi ini sudah lama semua, hampir 200 tahun lebih lah ya, sudah hampir 200 tahun ya. Itu mengatakan bahwa pentingnya pemakaian secara ekonomis ya. Jadi ekonomis itu bagaimana mengolah sesuatu secara efektif dan ya harus efisien. Jadi ekonomis.
Jadi kita melihat sesuatu itu harus betul-betul secara ekonomis dan tentu efisien ya. Jadi uh, itu yang biasa dilakukan. Dan mengorganisir karyawan ya. Jadi karyawan bagaimana memproduksi barang secara efektif ya. Jadi karyawan itu harus efektif ya, berdaya guna. Jadi apa yang dihasilkan betul-betul berdaya guna, mempunyai kegunaan atau manfaat. Dan efisien ya. Jadi juga efisien, harus efisien. Lalu kita lihat ini ada perkembangan alat atau teknologi ya. Jadi mesin-mesin itu mempunyai sejarah panjang juga ya. Kita lihat jadi seperti Hargreaves ya. Jadi dia menciptakan alat pemintal yang disebut spanning ya, spanning chain ya. Jadi itu 16 ya, ini hampir 300 tahun yang lalu membuat mesin pemintal ya. Jadi kita lihat inilah cikal bakal semua, kita bisa menggunakan pakaian, menggunakan ya bukan hanya pakaian saja ya, tetapi yang lain-lain juga itu bisa. Pentingnya alat pemintal ini. Kemudian pada tahun 1669 Arkwright ya menciptakan alat pemintal yang digerakkan oleh tenaga air. Ini masih tenaga air ini ya. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada pemintal tenaga air. Tapi biasanya pembangkit listrik, nanti listriknya yang menghasilkan airnya, menghasilkan tenaga listrik, karena listriknya menghasilkan mesin, bisa memutar mesin apa, itulah baru bisa menciptakan mesin pemintal. Jadi ada beberapa perubahan. Dari perubahan itu proses ya, jadi dari satu proses ke proses yang lain sehingga muncul yang seperti sekarang ini kita nikmati ya. Jadi bukan hanya itu saja, tapi ini sebagai pendahulu atau pelopor teknologi itu seperti ini ya. Jadi Anda ketahui, perlu kita semua ketahui. Kemudian tahun 1764 ya, James Watt yang menciptakan mesin. Ya ini, saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada mesin. Bagaimana manusia itu bisa melakukan atau memenuhi kebutuhannya. Jadi bukan hanya mesin itu untuk transportasi. Kalau mesin uap ini memang hanya digunakan untuk transportasi sebelumnya. Tapi ternyata bukan hanya transportasi, tetapi kalau kita lihat banyak digunakan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, secara umum transportasi baik darat, laut, udara, semuanya menggunakan mesin. Ya, dan juga untuk bekerja, seperti bekerja di pertanian, bekerja di laut sebagai nelayan, tentu membutuhkan mesin. Kemudian alat tenun yang disebut mul ya, jadi ini juga ada. Jadi selalu, karena manusia ya mungkin pada umumnya ini pakaian sangat diperlukan, jadi itu berkembang terus. Lalu Cartwright ya, jadi dia menciptakan alat tenun mesinnya yang pertama, ini sudah mesin, bukan lagi menggunakan air seperti tadi. Kemudian tahun 1798 sampai 1800 Whitney mengembangkan parts komponen yang dapat dipertukarkan ya. Jadi komponen-komponen seperti sekarang kalau kita punya kendaraan ya. Jadi biasanya ya termasuk komponen-komponennya bisa digunakan ya. Jadi seperti ban, kita lihat ban mobil
ya satu merek dengan merek yang lain itu bisa aja biasa bertukar karena biasa ukurannya sama. Jadi motor-motor juga biasa ya, jadi mesin ada yang disamakan itu ya. Jadi sehingga bisa menggunakan itu spare partnya atau komponen-komponennya. Lalu tahun 1913 Henry Ford ya ini sudah menggunakan membuat mobil assembling yang pertama. Jadi sudah ada perakitan mobil yang mobil itu sudah dirakit. Nah kita lihat sekarang ya ini mobil ya penemunya yang assembling itu pertama Ford ya. Jadi 1913, jadi sudah 100 tahun lebih. Saya ingat saya punya mobil Ford dulu. Lalu sekitar 1950 komputer ya ini baru ada komputer. Nah inilah yang teknologi setelah mesin yang kita adanya munculnya komputer ya. Jadi kalau komputer dulu, kalau zaman dulu itu kan besar-besar komputer itu ya. Secara fisik dia besar fisiknya dan setelah itu diperkecil ya makin lama makin kecil dan bisa melakukan proses pengolahan data yang banyak ya. Jadi seperti kita lihat sekarang itu sekarang ya menggunakan proses data yang sangat besar. Jadi komputer ini kita lihat semuanya sudah bisa dilakukan semua ya. Jadi terutama di dalam perusahaan bisa ada mengatur manajemen persediaan, scheduling ya, kemudian pengendalian mutu ya atau kualitas itu semua dilakukan dengan komputer. Karena komputer itu lebih presisi untuk pekerjaan-pekerjaan ya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang rumit itu memang dikerjakan dengan komputer karena kalau manusia biasanya kan sangat terbatas kalau mau menggunakan manusia atau secara manual. Ya. Selanjutnya perkembangan ilmu dan metode kerja. Ya, Taylor itu yang pertama-tama secara umum ya bahwa pemakaian orang-orang ilmiah ya yang punya pendidikan, punya pengetahuan itu bagaimana memanajemeni ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu bagaimana bisa dimanajemeni. Itu yang dilakukan. Jadi ya inilah yang sebagai perintis manajemen operasi. Kemudian penyelidikan atau penelitian ilmiah, metode kerja dikenal dengan time and motion ya, motion. Jadi perubahan-perubahan itu bagaimana waktu itu berubah dengan ya tentu dengan peralatan-peralatan yang mendukungnya. Lalu siapa Henry ya 1915 dan ya mengembangkan economic order quantity ya. Jadi ini sudah masuk ke metode kerja ya. Jadi metode kerja itu ini karena harus dipadukan antara ilmu dan metode ya. Jadi di samping ada dukungan teknologi. Kemudian ada Stewart, kemudian model kuantitatif ya. Jadi kita kenal sekarang alat-alat untuk di komputer itu sistem kerjanya dengan menggunakan
Komputer ini bisa mengendalikan ya kualitas ya, statistik juga. Jadi ini kalau Anda nanti membuat penelitian, biasanya ada menggunakan yang sudah umum regresi. Kalau biasa hitungan regresi itu hanya dihitung secara manual, tapi kalau menggunakan ini lebih cepat. Ada SPSS-nya dengan metode SPSS. Lalu Go JOS ya, dan SIG itu mengembangkan metode simplex ya, linear program. Ini kita pelajari juga. Saya biasa mengajar ini di manajemen operasi, operasi riset ya, maksud saya operasi riset. Lalu ada electronic data processing atau EDP ya, dengan komputer. Jadi elektronik ya, dengan sistem pengolahan data yang digunakan sistem elektronik. Ya, saya kira itu sebagai pengantar perkuliahan kita untuk pertemuan pertama hari ini, dan saya mengharapkan ketika setelah mempelajari itu Anda harus mempelajari ulang kalau sampai di rumah. Karena kenapa? Ini hanya sebagai pengantar. Kalau pengantar itu kan tidak mungkin bisa dalam waktu singkat itu bisa kita pahami, tapi memang memerlukan waktu. Jadi ini saya memberikan ada kuisnya, silakan Anda jawab apakah hari ini atau setelah pertemuan berikutnya. Saya kira itu. Namun kalau ada yang dalam penyampaian materi tadi ada yang kurang dipahami, atau ada yang punya pengalaman-pengalaman secara langsung, Anda sebagai misalnya ada yang kadang ada yang bekerja, kemudian ya tentu bisa juga menyampaikan. Jadi kami sifatnya hanya sebagai memfasilitasi ya. Jadi mungkin Anda punya banyak waktu juga ya untuk bisa belajar. Barangkali itu saja dari saya, dan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Kali ini kita akan kuliah yaitu manajemen operasi. Untuk saat ini judul daripada perkuliahan kita yaitu perencanaan dan pembuatan keputusan. Selanjutnya, perencanaan dan pembuatan keputusan itu merupakan proses perencanaan penetapan tujuan organisasi dalam membuat keputusan. Dalam perencanaan, manajer biasanya memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, serta apa yang melakukannya.
Selanjutnya ada 4 tahap dalam perencanaan. Yang pertama, kita lihat yaitu menetapkan tujuan, harus punya tujuan. Kemudian merumuskan, lalu mengidentifikasi, kemudian mengembangkan rencana. Selanjutnya, mengapa kita perlu membuat perencanaan? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah membantu manajer atau manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Kemudian membantu dalam mengkristalisasi penyesuaian masalah-masalah dan seterusnya. Kemudian manfaat. Kita lihat manfaatnya. Ini ada beberapa manfaat perencana itu memberikan cara pemberian perintah ya untuk operasinya seperti apa beroperasinya. Kemudian memudahkan melakukan koordinasi. Kemudian membuat tujuan lebih khusus. Kelemahan perencanaan. Kelemahannya pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Kemudian perencanaan cenderung menunda kegiatan. Rencana mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif atau berinovasi. Ya, kadang juga hasil yang baik didapat oleh penyelesaian situasi individu dan masalah pada masalah tersebut. Klasifikasi perencanaan. Dalam klasifikasinya ada bidang fungsional yang tugasnya mencakup rencana, pemasaran, produksi, personal, dan keuangan. Kemudian ada tingkat organisasional, satuan-satuan kerja organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi. Lalu ada karakteristik atau sifat rencana. Dan ada waktu, kemudian unsur tender. Selanjutnya, tipe utama rencana. Kita lihat ada rencana strategis, rencana operasional, kemudian rencana-rencana sekali pakai ya. Kemudian perencanaan strategi biasanya ini jangka panjang ya, karena strategis ya tentu jangka panjang. Kemudian perbedaan perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Ini jelas ada perbedaan masing-masing. Kalau perencanaan operasional masalah operasi, sedangkan perencanaan strategi kelangsungan pengembangan untuk jangka panjang. Kemudian sasarannya laba sekarang ya, jangka pendek, kemudian laba di waktu yang akan datang. Kemudian batasannya lingkungan sumber daya yang ada. Sedangkan perencanaan strategi, lingkungan sumber daya yang akan datang. Selanjutnya proses penyusunan ya, perencanaan strategi, penentuan misi dan tujuan. Kemudian pengembangan profil perusahaan, lalu analisa lingkungan eksternal, analisa internal, termasuk kekuatan dan kelemahan organisasi, dan seterusnya. Kemudian, hambatan-hambatan perencanaan efektif. Nah, ya, jadi di sini ada karena mungkin ada penolakan internal para perencana, penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapai itu ada hambatan ya. Itu. Kemudian alasan yang kurang pengetahuan organisasi ya. Kadang organisasi kurang pengetahuan ya.
kemudian keengganan para anggota untuk menerima perencanaan karena perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini yang namanya perubahan kadang banyak yang tidak mau menerima. Cara mengatasi hambatan, ya ciptakan sistem organisasi, memudahkan penetapan tujuan, kemudian puncak, manajer puncak ini maupun manajer tingkat bawah, para karyawan, ini semuanya harus biasanya menjadi hambatan, tapi kita perlu melibatkan semuanya. Kriteria penilaian efektif rencana itu kegunaannya berguna bagi manajemen, kemudian ketepatan, objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, ya jadi kriteria itu yang perlu kita perhatikan. Lalu penetapan tujuan organisasi. Organisasi semua punya tujuan. Kalau perusahaan tentu ada bukan cuma hanya uh, profit, tapi tentu ada yang lain. Pedoman kegiatan, pedoman bagi kegiatannya. Jadi sumber legitimasi ini perlu pengakuan. Jadi dalam membuat tujuan itu harus ada legitimasi ya. Kemudian standar pelaksanaan, tipe-tipe tujuan organisasi. Ya ini kita lihat ada tujuannya ke society ya. Jadi masyarakat, kemudian output ya. Jadi outputnya yang mungkin punya tujuan. Selain dari itu tadi juga masyarakat, tujuan sistem ya, sistem juga kemudian produksi. Kemudian ada beberapa turunan-turunan yang bisa dihasilkan. Lalu, bidang pokok dalam menetapkan tujuan ada posisi pasar, ada produktivitas, kemudian sumber daya fisik dan keuangan. Ini harus kita melihat semua sebelum menetapkan tujuan. Perumusan tujuan efektif. Tujuan efektif mempertimbangkan proses yang hendak melibatkan individu terhadap pencapaian tujuan. Kemudian manajer puncak bertanggung jawab ya, jadi atas tujuan-tujuan itu sampai ke bawah. Perumusan tujuan yang efektif mempertimbangkan tujuan harus jelas ya, jadi harus jelas itu tujuannya. Kemudian tujuannya hendak dinyatakan secara sederhana, namun yang terpenting adalah mudah dipahami bagi pelaksana ya. Kemudian ada MBO ya, proses partisipatif melibatkan manajer dan para anggota pada setiap tingkatan organisasi. MBO, kemudian MBO yang efektif itu komitmen ya, jadi perlu komitmen setiap program yang akan dilaksanakan ya dan seterusnya. Masalah pokok yang harus dikendalikan agar program sukses. Kita lihat ada gaya, jadi gaya style seperti apa yang cocok dalam pencapaian MBO itu ya. Pembuatan keputusan. Kita lihat keputusan itu harus terprogram, kemudian keputusan tidak terprogram, ya mungkin insidentil, ini kadang juga ada ya, jadi keputusan seperti itu. Keputusan diambil bersifat, ya harusnya bersifat unik. Kenapa harus unik? Karena ini supaya perusahaan yang lain tidak mengetahui itu ya, jadi kita sengaja buat unik, kemudian kadang yang tidak pasti, ya itu harus bagaimana menghadapi ketidakpastian. Kemudian jangka panjang. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketercapaian
harus dilakukan supaya tercapai BEP tersebut, Pak? Ya, baik, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi untuk mencapai break-even point memang ya pertama harus dihitung ya berapa harga produksi, kemudian kita lihat berapa biaya yang dikeluarkan. Biaya itu ada dua ya, variable cost ya dengan fixed cost. Jadi biaya tetap dengan biaya variabel. Ya itu dulu, kalau sudah dilihat itu sudah kita bisa tentukan bahwa ini untung, ini rugi ya. Jadi begitu menentukannya, harus dilihat biayanya. Kemudian ya sebenarnya kalau mau bilang bagaimana supaya nanti dapat untung ya, supaya perusahaannya ya dibikin perencanaan ya. Jadi kemarin sudah belajar mengenai perencanaan. Itu di perencanaan nanti kita bikin ya. Oh, di mana dibikin usahanya, bisnisnya. Oh, seperti ya contoh tadi saya kasih contoh misalnya Alfamart, Indomart. Dia cari di mana tempat yang strategis ya. Walaupun mahal ya. Mungkin kalau di tempat yang tidak strategis murah tapi dia tidak mau. Kenapa? Itu tidak menguntungkan ya. Jadi tempat juga sangat menentukan ya. Ya, kemudian dia juga caranya gimana lagi? Harus promosinya bagaimana? Mungkin Anda lihat kok kerja di situ, tetapi biasa dia pergi jalan-jalan di pasar, tarik-tarik keranjangnya itu, ya kan? Itu strategi pemasaran. Orang tidak datang membeli, dia datangi penjual, pembeli, ya. Jadi itu salah satu strategi penjualan, ya. Jadi dia yang mendatangi. Jadi tidak selamanya nanti semua pembeli datang. Kalau dia mungkin sedikit, kemudian dia promosi juga, oh harganya turun, ya. Jadi memang model-model begitu itu cara menjual, ya. Jadi ya ya salah satu trik, ya. Atau juga saya lihat ya, kalau di negara-negara yang maju seperti di Jepang, kalau akhir pekan itu harganya barang-barang turun semuanya. Ya, jadi orang pergi belanja, ya toh. Tapi kita di sini kan tidak ada yang begitu. Pokoknya sama saja, ya toh. Malah kalau harganya barang-barang tidak pernah turun, kok naik terus? Kalau sudah naik, naik terus begitu, tidak pernah dia kasih turun, ya toh. Kalau di sana tidak, kalau dilihat, oh ini sudah berapa lama dijual, 1 bulan misalnya tidak laku, dia kasih turun itu harganya. Jadi setiap akhir pekan mau itu dia kasih turun harganya supaya laku semua barangnya. Kita tidak, penjual saja di situ, penjual pisang, penjual apa, berapa ini? 5.000, bisa kurang? Tidak bisa. Padahal sudah mau bonyok, sudah mau rusak, masih bertahan dengan harganya. Harusnya dijual. Kalau saya lebih ambil saja daripada dibuang. Kalau dikasih orang bermanfaat, itu biasa jadi sampah saja, ya. Kenapa? Yaitu dia tidak sadari bahwa ya kan ada nilainya itu barang. Jadi kalau sudah lewat itu kan tidak bisa, tidak boleh dijual sama. Itu trik pemasaran, ya. Begitu caranya. Kalau kita tidak, dia bertahan. Lalu kaku, egois, ya. Begitu. Pokoknya tidak bisa, ya, itu caranya. Jadi begitu ya jawabannya.